Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughul Maram versi mazhab Syafi'i. Kali ini hadis ke 222. Al-khima fil masjidi lil mardi, mendirikan kemah di masjid untuk merawat orang sakit. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, usiba Sa'dun yaumul khandaq. Sa'ad mendapat musibah ya, di perang Khandaq. Jadi konon menurut berita lainnya, saat ini mendapat luka-luka yang cukup parah ya, akibat perang Khandaq. Memang kemarin sudah disampaikan bahwa perang Khandaq tidak begitu banyak korban dari kaum muslimin ya, mendapat kemenangan yang telak, tapi tetap saja ada 1-2 gitu. Fadaraba alaihi Rasulullah khaymatan fil masjidi, maka Rasulullah pun membuat kemah di masjid, liya'udahu an qaribin, supaya kerabatnya menjenguk. Hadis muttafaqun alaih. Sa'ad adalah Sa'du ibnu Mu'adz al-Ausi. Dia adalah Sa'ad bin Mu'adz, aslama bi islamihi Banu Abdil Ashhal. Beliau masuk Islam, dengan keislamannya itu maka Banu Abdil Ashhal juga turut muslim. Jadi dengan keislaman beliau, ada komunitas Banu Abdil Ashhal turut masuk Islam. Wasammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidal Ansar. Rasulullah menamai Sa'ad bin Mu'adz ini sebagai Sayyidul Ansar. Ya, artinya pimpinan Ansar. Wa usiba yaumal khandaq fi akhalihi. Beliau pada waktu perang Khandaq itu terkena di bagian matanya, sebelah kelopak matanya. Falam yarik damuhu, darahnya tidak berhenti-henti. Hatta mata ba'da syahr, dan beliau pun wafat setelah 1 bulan. Ya, setelah Khandaq mendapat luka itu darahnya ngocor terus, bloodingnya. Pada tahun 5 Hijriah. Usiba yauma Sa'dun yaumal khandaq ja'a fil Bukhari fil akhal. Akhal ini ternyata bukan mata ya. Akhal itu arkun fil yad wasata dhira. Pada akhalnya, akhal itu adalah urat yang ada di tangan, di pertengahan hasta. Jadi sini ya. Apa ini? Urat ini yang orang kadang bunuh diri itu ya, memotong uratnya ya, nadinya itu sebelah mana nggak tahu dah. Pokoknya di sini ini adalah urat yang ada di tangan tengah, di sebelah tengah katanya itu, jadi ngocor terus ya, jadi darahnya terus bercucuran tidak berhenti sampai akhirnya beliau syahid.
Wa huwa arqun hayat fi kulli adwin minhu syu'batulaha ismun. Khematan fil masjid artinya kemah untuk saat. Kesimpulan, jawazun naum fil masjid, boleh tidur di masjid. Wa jawazu muqsul marid fihi, dan boleh orang yang sakit dirawat di dalamnya. Wa in kana jarihan, meskipun luka, ada lukanya. Ya karena itu pada waktu itu belum ada tempat spesial ya. Jadi masih borongan. Artinya pengunjung masjid dia sekaligus tentara, dia sekaligus polisi, dia sekaligus sahabat Nabi, itu jadi satu. Tidak berbagi tugas seperti sekarang. Pengamanan negara dari serangan luar diserahkan pada tentara angkatannya. Untuk pengamanan dalam diserahkan pada polisi. Terus warga juga ada ronda. Untuk perawatan kesehatan, rumah sakit. Nah, sekarang mau dibagi-bagi kan. Pendidikan sekolah. Lalu dulu enggak, jadi satu. Yang merawat, yang mendidik di masjid jadi satu. Jadi fungsinya multi. Nah itu jadi kondisi pada saat itu seperti itu ya. Kita bisa bayangkan itu. Betapa sulitnya kehidupan sahabat. Ngatur semuanya. Yang kedua, at-targhib bi'iyadatil marid. Adanya dorongan, imbauan untuk menengok yang sakit. Jadi menengok orang sakit itu masyru', artinya diajarkan ya. Sesuai dengan ajaran Islam. Wa fihi ahaditsun katsirah. Dan banyak hadis-hadis yang menyampaikan ajaran menengok orang sakit. Yang ketiga, masyru'iyatul jihad fi sabilillah. Disyariatkannya jihad di jalan Allah. Jadi angkatan itu tidak boleh bubar. Walaupun nggak perang, harus tetap ada tentara. Ya, nggak boleh mereka lengah ya. Apalagi dulu mah nggak ada perjanjian-perjanjian. Jadi musuh bisa datang kapan saja. Nah, sehingga harus ada kesiapan. Seperti perang Badar, ya, itu tidak ada persiapan sama sekali. Jadi orang-orang yang lagi nanam di ladang dipanggil semua. Suruh ikut. Maka itu janjinya besar. Barang siapa yang ikut dalam perang Badar, maka dosanya diampuni yang lalu dan akan datang. Tuh, karena memang waktunya itu sangat mepet, ya, musuh sudah di batas kota, kita tidak ada persiapan logistik yang mencukupi. Nah itulah makanya janjinya itu besar ya. Al-jarh, masyhur jihad, wa difa' anin nafsi wal mali wal ard wad din. Dan kita harus mempunyai instrumen untuk menjaga diri. Ya, jadi diri kita ini pun wajib dijaga. Kalau dalam ajaran Islam itu namanya apa ya? Saya lupa itu. Sial apa itu. Jadi kalau kita berhadapan dengan penjahat, ya, lalu kita membela diri, malah penjahat yang mati. Penjahat yang mati. Maka kita dibebaskan dari qisas. Karena kita diserang. Ya, membela diri itu boleh. Jadi andaikan kita diam saja, kita yang mati. Ya, karena kita sigap, malah penjahat yang mati. Nah, bagaimana menurut ajaran Islam? Maka orang seperti ini, jika memang bisa dibuktikan dengan data-data dan fakta, akan dibebaskan dari qisas. Yang dijaga apa dalam agama ini kan 5 namanya ya. Namanya itu tujuan dari agama. Ada 5 yang harus dijaga. Pertama adalah agama, hifzuddin. Apabila agama terkoyak, perang jawabannya. Yang kedua adalah hifzul aqli, menjaga akal. Karena itu Allah mensyariatkan belajar.
Dari mulai bisa belajar sampai nggak bisa lagi belajar. Jadi nggak ada tahun-tahunnya. Seumur hidup. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi seharusnya seusia kita ini orang Islam semuanya doktor. Kalau konsekuen, yang pinter ngajarin, ya terhadap yang bodoh, ya nggak perlu formal-formal lah, nggak perlu pendaftaran, nggak apa. Tapi perlu ada kelas-kelas. Ya, yang pinter ada gurunya lagi, terus nggak pernah selesai. Maka di usia kita ini seharusnya kita udah S3. Jangan nggak percaya. Ya, jadi metode yang diajarkan Rasulullah ini efektif sekali. Cuma kita kan tidak ada evaluasi, apa udah ngerti atau belum. Contohnya seorang guru menyampaikan rukun iman ada 6. Pertemuan pertama dia nggak datang, sudah dijelaskan 3, sisanya 3 lagi. Nah dia baru datang, kan berarti yang 1, 2, 3 nggak dapat. Nah itu tidak ada evaluasi, jadi harus ada rombongan, namanya rombongan belajar. Jadi ada rombongan. Di zaman Rasulullah juga begitu, rombongan belajar. Yang satu level, bahkan kadang-kadang karena faktor keamanan, mereka rumahnya jauh bergantian. Ya, saya dengan Pak Agus satu kampung. Oke, sekarang Pak Agus dulu ke sono. Saya nunggu rumah Pak Agus, ngerondain. Kan jaraknya jauh, nggak ketahuan berapa jam kan. Nah nanti yang sudah dari majelis taklim nyampein ke saya, wah apa tadi yang dapat? Nah, gitu. Terus begitu cara sahabat mentransfer ilmu, ya di tengah-tengah keterbatasan. Wah lo kalau sekarang udah nggak perlu hadir udah bisa. Mulazamah, dulu kan ada istilahnya mulazamah. Sekarang mulazamah bisa jarak jauh. Mulazamah itu nggak boleh putus. Contohnya Anda begini, walaupun dekat dengan saya, tapi kalau masuk ke WC itu putus itu. Jadi harus izin dulu. Sampai di mana tadi itu? Kan kita menerima sanad, ya gurunya kan nyerocos terus tuh. Dan dia ke toilet, berapa lama dia di sana? Kan nggak tahu. Contohnya katakanlah setengah jam. Berapa tuh setengah jam yang dia tinggalkan ilmu yang sudah disampaikan? Ya, kalau ilmu-ilmu yang eksak ini akan berbahaya, salah terap ya, bisa celaka. Nah ini namanya itu ingkita'u sanad. Jadi kalau kita mengambil sanad, mau ke toilet tuh ngomong, dicatat. Berarti kita tidak mulazamah. Jadi ada waktu toleransi lah berapa ya. Kalau istirahat semua. Kita lanjutkan. Terus apalagi yang harus dibela? Ya. Yang pertama adalah agama, yang kedua akal, yang ketiga adalah jiwa. Diri kita ini, diri kita. Ya, kita walaupun ditakdirkan menurut kita lama-lama makin jelek. Dulunya imut-imut, lama-lama amit-amit. Walaupun jelek, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk ku anfusakum, jaga dirimu. Kita disuruh menjaga diri kita. Kalau kita tahu mengkonsumsi makanan tertentu akan berakibat gangguan, jangan dimakan. Itu menjaga diri. Ku anfusakum. Jadi ku anfusakum wa ahlikum nara. Jauhkan dirimu dan keluargamu dari neraka. Neraka itu gak selalu nuansanya akhirat. Ya. Neraka ini menjadi simbol dari kesengsaraan. Kalau kita tahu mengkonsumsi sesuatu itu mengganggu kesehatan kita, jangan dimakan. Sebaliknya, kalau kita tahu ini akan menyehatkan, makan. Itu dalam rangka ku anfusakum. Ya, dengan kesehatan, ya jaga kesehatan singkatnya. Yang ketiga ini jaga kesehatan. Baik kesehatan lahiriah, ya maupun batiniah. Ya kita dengan apa mengkaji, nah ini kan juga santapan rohani, gitu kan? Itu yang ketiga. Yang keempat adalah menjaga kehormatan. Kita tidak boleh menjatuhkan kehormatan orang.
Karena itu tidak boleh kita ngata-ngatain kalau dia nggak tahu. Tapi kalau dia tahu nggak masalah. Kita ceritain seadanya berdasarkan fakta. Dalam mengambil hadis kan juga begitu. Si A mengatakan, bagaimana menurut Anda B, seorang perawi B? Wah, kalau menurut saya dia pelupa, nggak layak jadi perawi. Nah, gugur. Yang tadinya sahih jadi hasan. Dari hasan dari dhaif. Kan itu karena kritik juga. Bukan berarti sama sekali nggak boleh ngeritik. Ya, kalau demi kepentingan ilmu itu boleh. Itu yang keempat. Karena kita harus menjaga kehormatan, kita harus menjaga diri kita, jangan sampai tercoreng namanya, maka kita disyariatkan menikah. Ya, dan tadi itu tidak boleh menjatuhkan orang. Yang terakhir 5 ya, adalah menjaga harta. Menjaga harta. Tapi ini sangat ekstrim ya. Kenyataannya kok berbeda jauh. Kenapa harta orang Islam tidak terjaga? Atau bahkan orang Islam nggak punya harta? Yang punya harta justru orang-orang yang kufur pada Allah. Nah, ini kesalahan kelola. Salah kelola. Maka itu kita diminta untuk menjadi pengelola. Pengelola itu bahasa Arab namanya khalifah gitu. Gitu loh. Orang udah ngeri duluan. Khalifah itu jadi pengurus. Pengurus dunia. Kita nggak mau ya sudah. Kalau nggak mau ya Anda tidak mendapatkan janji-janji yang Allah sampaikan. Allah berjanji dalam surat 24 ayat 55. Wa'adallahu ladzina amanu wa amilus salihat. Allah berjanji. Nah, ini yang janji Allah. Kepada siapa Allah berjanji? Kepada orang beriman dan beramal salih. Apa isi janjinya? Lanastakhlifannahum fil ard. Kami akan jadikan mereka pengelola bumi. Kalau kita konsekuen, kita jadi pengelola. Karena kita diasah terus. Akhlaknya, ya, cara ibadahnya. Maka kita pantas menjadi pengurus. Tuh, ya. Tapi kita nggak mau, ya. Akibatnya begitu. Kita lanjutkan. Nah, itulah 5 ya yang masuk kategori ad-daruri. Nah, kebutuhan pokok yang harus dijaga. Kehadiran Islam di muka bumi ini itu untuk menjaga 5 hal tadi. Menjaga keberagaman. Maka kalau orang terpenuhi 5 hal, bahagialah dia. Pertama, terjaga keberagamaannya. Ya, orang Islam beragamanya bagus. 1, ada 5 unsur aja. Yang kedua, sehat. Agamanya bagus, sehat. Yang ketiga, semangat belajarnya nggak menurun. 3. Yang keempat, kehormatannya terjaga. Keluarganya baik, itu kan? Nah, itu 4. Yang kelima, keuangannya juga nggak sakit. Jadi kalau butuh bisa belanja. Itu sudah pol-polnya orang itu. Nah, tapi ternyata kita nggak begitu. Ada uang, tubuhnya sakit. Sehat, nggak ada uang. Nah, ini namanya nih. Ya, jadi nggak lengkap. Makanya kebahagiaannya nggak pol. Giliran ada uang, sakit. Ya kan? Giliran sehat, uang nggak ada. Atau ada semuanya ada. Ya sehat, uangnya banyak, tapi beragamanya kurang. Ya, karena cari uangnya juga menodai kehormatan. Contohnya itu. Main antem aja gitu kan. Apa juga dilalap. Nah ini, kalau lengkap 5, terpelihara agamanya, terpelihara kesehatannya, terpelihara semangat belajarnya, terpelihara kehormatannya, dan terpelihara hartanya, itulah kebahagiaan di dunia. Bahagia itu sudah orang begitu. Nah, kita lanjutkan. Akhirnya, katanya di sini ya,
akhirnya saat ini setelah sebulan dirawat, beliau wafat. Ya. Yang keempat, al-harj al-jarh fil jihad wa huwa fi sabilillah. Luka yang diderita orang saat perang lalu berakhir dengan kematian, maka itu disebut syahid. Jadi yang disebut syahid bukan waktu perang dia mati, ya, bukan waktu perang mati dalam waktu perang saja gitu. Tapi orang yang habis perang, ya, lalu membawa luka-luka, pada akhirnya mati juga. Karena lukanya itu, maka juga dia dinilai syahid. Cuma bedanya dalam tajhizul janazah. Kalau orang perang sedang berkecamuk mati, nah itu tidak boleh dimandikan. Tidak boleh, bukan sunnah, bukan. Tidak boleh malah. Tidak boleh dimandikan, dikafani dengan baju perangnya. Baju yang dipakai waktu perang. Sebab darahnya itu yang keluar, itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Ya otomatis tidak disolatin. Ya, nah itu. Tapi kalau orang yang pulang dari perang dengan luka-luka, pada akhirnya mati juga, perang udah usai, akhirnya dia mati. Seperti saat ini, sebulan selesai perang, dia dirawat, akhirnya mati, wafat, maka bernilai syahid. Nah, cuma jenazahnya diperlakukan seperti biasa, dimandikan, ya, disolati dan begitu seterusnya. Wa immatal jarih minhu mata syahidan fi sabilillah. Kalau ada orang pulang dari medan perang terluka pada akhirnya wafat, maka dia dihitung dianggap syahid di jalan Allah. Li'anna Sa'dan radhiyallahu anhu mata bil khaymah ba'da nazifid dam minal jarh. Karena saat matinya itu sakitnya, ya, karena luka dari perang. Jadi bukan pulang dari perang udah sehat, terus nanti ada sakit lagi, itu bukan sakit perang, bukan dari perang. Ya, maka itu bukan syahid. Tapi kalau kasus saat ini, beliau terluka, ya, darahnya ngocor, nggak berhenti-berhenti, maka beliau pun sebulan kemudian wafat, maka dianggap syahid. Yang kelima, jawazu darbil khaymah fil masjid, boleh mendirikan kemah di masjid. Pernah juga dilakukan oleh istri-istri Rasulullah, ya, terutama di sepertiga terakhir bulan Ramadan. Karena perempuan kan butuh perlindungan lebih dari laki-laki, ya. Artinya boleh jadi dia kalau nggak pakai kemah nanti tidurnya, ya, gaya tidurnya kan pasti nggak terlindung. Nah, maka ada kemah-kemah. Tapi berhubung istri beliau banyak, kemah itu menyita tempat di masjid. Rasulullah marah. Apa-apaan ini? Nah, aturan mah kalau mau jadi menjadi satu mungkin, ya. Jadi nggak terlalu mengorbankan kepentingan umum. Tempatnya tuh udah sesek. Di sana sini kemah lah. Orang mau mengakses sholat masjid itu kan susah jadinya. Nah, itu Rasulullah marahnya di situ. Tapi kalau di manage dengan baik, ya, seperti di masjid komplek tertentu itu di atasnya ada kamar-kamar, ya. Jadi orang mau i'tikaf sepertiga terakhir bulan Ramadan 10 hari, itu nyaman sekeluarga. Singkatnya, hidupnya pindah di masjid, i'tikaf itu sepertiga pindah ke masjid hidupnya. Ya, cobalah kita maksudnya selama setahun yang umurnya 354 hari, bisa nggak buat Allah itu nggak berhubungan dengan dunia itu, bisa nggak Anda sanggupi berapa hari? Ternyata kita nggak sanggup, berat, ya. Tetap ke dunia saja. Nah, maka kalau ada istilahnya selibat itu artinya hidup menyendiri. Nah, dalam Islam itulah i'tikaf, ya, 10 hari. Jadi boleh mendirikan kemah
demi kepentingan ya. Ada pentingan, contoh kalau kita sih menampung korban bencana alam ya, biasanya masjid dipakai begituan. Ya. Ada bencana alam, maka masjid tempatnya. Nah, itu boleh. Wa in muniat minas salah li hajat ilaihi. Walaupun ya dengan adanya kemah penyelenggaraan sholat terganggu ya karena tempatnya dipakai kan. Nah, itu nggak masalah. Jadi tergantung urgennya lah. Jangan sampai tapi jangan ada sholat ya. Jangan sampai sholat itu terhalangi sama sekali. Yang penting ya memang milih-milih tempat. Boleh. Hadis berikutnya al-la'bu fil hirab fil masjid. Bermain-main pedang di masjid. Hadis ke-223. Wa anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah yasturuni. Aku melihat Rasulullah menutupi aku. Wa ana anzuru ila habasya yal'abuna fil masjid. Aku sedang melihat anak-anak Habasya bermain-main di masjid. Ya, kita tahu bahwa Aisyah ini masih belia. Kata ibu-ibu masih ABG. Ibu-ibu kan marah. Ya, kalau dengar cerita Aisyah dinikah oleh Rasulullah ini bukan orang lain, ibu-ibu juga marah. Rasulullah ABG. Kan Aisyah dinikah itu masih belia sekali karena beliau wafat, Aisyah itu berusia 19. Ya, kurang lebih berapa tahun? 10. Berarti sekitar 10 tahunan. Anda bayangkan tuh, anak perempuan umur 10 tahun jadi istri. Nah, sehingga masih suka main-main gitu. Masih demen itu. Kekanak-kanakan lah singkatnya. Nggak bisa dibohongi ya. Nggak bisa dibohongi, faktor usia menentukan sikap seseorang. Kekanak-kanakan. Ya, makanya Indonesia menetapkan pemimpin harus sekian tahun. Karena nggak cukup, maka aturannya dirubah. Jadi pemimpin harus sekian tahun. Wah, nggak cukup nih. Jago saya nggak cukup. Aturannya yang dirubah, bukan nyari orang yang pas. Jadi aturan itu bisa dipermainkan ya oleh rejim tertentu itu ya, bisa dipermainkan. Kalau Islam nggak bisa. Siapapun yang jadi imam ya begitu aturan Allahnya begitu. Kita nggak bisa ngerubah. Tapi kalau undang-undang segala ini karena buatan manusia bisa kotak-katik di kotak-katik. Ya seperti Presiden Rusia itu menetapkan dirinya sebagai presiden seumur hidup apa kalau nggak salah. Kan Barat ini kan benci ya. Jadi cara-cara yang menyebabkan kekuatan itu menjadi besar itu dibenci oleh Barat. Karena itu mereka meluncurkan demokrasi 5 tahun sekali, 10 tahun supaya tidak kuat. Kalau raja kan terus-terusan seperti Raja Thailand itu kan nggak bisa, digonta-ganti nggak bisa. Nah, maka karena dia jadi raja lama-lama manja gitu. Cenderung menyimpang. Jogja juga begitu, raja kan, Jogja menjadi gubernur seumur hidup, walaupun ada pemilu, ya nggak mempan itu, nggak ada artinya pemilu, tetap aja dia yang Sultan Hamengkubuwono yang pemimpin. Kita lanjutkan. Jadi suatu saat kata Aisyah, aku melihat Rasulullah menutupi aku. Ya, supaya maksudnya tubuh beliau tidak terlihat oleh orang luar, tapi beliau bisa ngelihat. Jadi dia ngelongok dari anak-anak lagi main-main. Jadi sikap kekanak-kanakan dari Aisyah ini tidak bisa dibohongi, masih ada. Sehingga kadang-kadang beliau main dengan boneka. Wa ana anzur ila Habasyah. Nah ini apa dalam hadis Bukhari, laqad ra'aitu Rasulullah ala babi hujrati. Aku melihat Rasulullah di pintu. Wal Habasyah yal'abuna fil masjid. Sementara anak-anak Habasyah sedang main-main di masjid. Ya kita maklumlah karena rumah Rasulullah ini berdampingan dengan masjid. Ya, hanya
pisah berapa meter saja gitu. Wa Rasulullah yasturu biridai, dan aku melihat Rasulullah menutupi aku dengan kainnya, supaya nggak kelihatan, ya, ditutupi. Wa fi riwayatin ra'aitun nabiyya wal habasya yal'abuna bihirabihim. Aku melihat Nabi bersama orang-orang Habasya sedang main pedang. Ya, saya sih bukan mengatakan main pedang, ini latihan ini mah. Ya, kalau tentara kalau nggak latihan bagaimana? Bisa kesemutan waktu perang ada nanti. Waduh. Apa asam urat lah segala. Waduh, kalau bangsa kita yang jadi tentara, ya, kapan mau menangnya? Asam urat lah, kolesterol lah, gitu kan? Kan harus latihan tuh, ya, harus terampil lah gitu. Sehingga menjadi samurai itu, sekali lompat berapa yang kena babat gitu kan. Harus latihan. Begitu juga Rasulullah. Nah, ini di sini disebutkan main-main di masjid. Sahabat mah nggak pernah main-main. Yang ada adalah latihan. Tapi terlihatnya karena bukan beneran, dianggapnya main-main. Kalau bahasa kita mah latihan ya. Kan ada juga itu latihan perang. Beneran ya kan? Kalau kena tembak ya mati. Nah, cuma bukan untuk mencari kemenangan. Lafdu Muslim wahya rumhun sagir. Hirab itu katanya bukan pedang, tapi panah yang pendek. Panah yang pendek. Jadi mereka sedang bermain panah-panahan. Ya, kita juga suka begitu. Ada targetnya kan, tet gitu. Main. Itu dianggapnya main-main. Padahal itu latihan. Lafdu Muslim domina hadis tawi. Ra'aitu Rasulullah yastuni bi wa ana anzurina habasya wa hum yal'abun. Apa kesimpulan dari hadis ini? Jawazul la'bi bisilah wa nahi minal ayatil harb fil masjid. Boleh kita bermain-main pedang dan lain sebagainya yang menjadi alat perang di masjid. Maksudnya karena tidak ada ini tempat latihan. Kalau kita kan ada tuh gedung olahraga, ya. Kalau di zaman Rasulullah ya itu numpuk jadi satu, ya buat sholat, ya buat latihan, nggak ada tempat. Wa yaltahaqu bihi ma fi ma'nahu minal asbabil mu'inati al jihad wa anwail bir. Dan disamakan apa saja yang bisa dipakai untuk kebaikan, latihan-latihannya. Wa jawazu dukhuli fil masjid wa nisal harbi masyhuratun. Dan boleh orang yang latihan ini ada di dalam masjid, boleh. Masjid dipakai gituan boleh. Yang penting jangan benturan dengan salat. Walabu bil jirab laisa la'ban mujaradan bal fihi tadribu syaja'an. Nah, maka di sini oleh mu'alif ini dikatakan bermain-main alat perang itu tentu saja bukan bercanda. Nah, kalau bercanda bisa bahaya kan? Nah, tapi di sini dalam rangka latihan, ya, tadrib, latihan keberanian. Jadi harus dilatih. Yang kedua, jawazu nazar nisa ilal la'bi rijal. Perempuan boleh melihat laki-laki sedang main pedang, ya, boleh menyaksikan. Min ghairi nazar ila nafsil badan, tanpa harus melihat bagian tubuh. Wa amma nazar mar'a ila wajhi rajul ajnabi fa in kana bi syahwatin fa haram bil ittifaq. Adapun perempuan yang melihat wajah laki-laki yang bukan muhrimnya, bukan mahramnya, maka kalau melihat dengan syahwat hukumnya haram. Tapi perempuan tuh jarang bersyahwat hanya dengan melihat. Perempuan jarang bisa syahwatnya naik karena melihat. Kalau laki-laki ya dengan melihat, maka dilarang kan melihat. Kalau perempuan harus diraba, baru dia syahwatnya timbul. Makanya bersentuhan kan, disebutnya bersentuhan atau menyentuh perempuan itu. Jadi melihat itu tidak efek. Tidak ngaruh buat perempuan mah. Kalau buat laki-laki nggak perlu nyentuh, ngelihat aja udah pengaruh. Makanya ada larangan melihat.
Kalau perempuan harus disentuh. Kalau saudara lihat-lihat terus, memang harus dilihat sih. Karena perempuan itu memang target dilihat. Makanya mar'ah. Dalam perempuan namanya mar'ah. Mim, ro, alif, dan ta. Kalau mimnya itu di kasrah, mir'ah, itu artinya cermin. Karena perempuan adalah makhluk yang paling banyak memanfaatkan cermin. Ya. Kalau kita razia, murid-murid di sekolah, jarang di tas anak laki-laki ada cermin. Tapi kalau perempuan hampir semua. Nggak ada cermin, dia manfaatkan HP. Sekarang kan sudah ada, pakai kamera. Di sekolah kan nggak boleh HP, dia bawa cermin. Maka itu suka lagi belajar tuh, jatuh, pecah. Waduh, pasti itu perempuan. Jarang ada laki-laki. Ya, itu sebabnya. Wa amma nazar mar'a ila wajhi rajul ajran fa in kana bi syahwat fa haram wa in kana bi ghairi syahwat wala makhafata fitnah fa fihi wajhan. Bagaimana kalau perempuan melihat laki-laki tidak syahwat? Ya, pada umumnya juga begitu. Pada umumnya begitu. Bohong kalau dia nggak milih-milih. Mencari dai yang muda, yang jomblo, yang remaja, itu yang dicari. Yang ngundang ibu-ibu. Apa maksudnya itu? Al-asah tahrimuhu. Nah, yang sah ya kalau niat walaupun tidak ada fitnah, haram hukumnya. Ini terdapat dalam surat An-Nur, surat 24 ayat 31. Waqul, katakan lil mukminat, kepada perempuan-perempuan mukmin, yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka mengurangi pandangan, menahan pandangannya. Wali ahaditsin ukhra, dan hadis-hadis lain. Wa ajabu an hadits Aisyah anna laisa fihi annaha la yazat ila wujuhihim wa abdanihim. Bagaimana dengan Aisyah? Ya Aisyah masih kanak-kanak. Aisyah itu masih kanak-kanak. Keinginan untuk syahwat itu jauh ya. Wong beliau juga kesannya karena hukum saja gitu. Jadi nggak pernah ditawari, mau nggak nikah sama Rasulullah? Nggak ada begitu. Ya. Jadi Rasulullah itu berbeda dengan kita. Kalau kita perlu akad, perlu ada ijab qabul. Rasulullah nggak perlu. Jadi Rasulullah sampaikan saja, Allah sudah menikahkan aku dengan Aisyah. Sudah. Ya kalau kita kan perlu naib. Nah kalau Rasulullah naibnya siapa? Orang dia yang tertinggi. Kan beliau yang tertinggi. Kalau kita kan naib, ada saksi, ada sigat ya, ada ijab qabul. Jadi Rasulullah sampaikan saja kepada Abu Bakar, Allah sudah menikahkan aku dengan Aisyah. Sudah, sah. Dan itu dibenarkan dalam Quran. Wa'i wahabat nafsaha lin nabi. Kalau ada perempuan yang datang kepada Rasulullah, kemudian ingin menjadi istrinya, Rasulullah terima, ya sudah sah. In aradan nabiyyu ayyastangkihaha. Kalau Nabi menginginkannya. Kalau Nabi nggak mau, ya tidak jadi. Tapi setelah batas waktu tertentu, Rasulullah dilarang menikah lagi. Waktu itu istrinya 9. Setelah 9 itu dilarang menikah. Tapi berapa perempuan yang pernah dinikahi oleh Rasulullah? Kurang lebih ada 12 apa 11 gitu. Ada yang dicerai. Itu untuk memberi pendidikan ya. Jadi suasana pernikahan Rasulullah ini tidak selalu Rasulullah yang mau. Tidak selalu Rasulullah yang mau. Contohnya Saudah siapa itu? Istri Rasulullah. Karena sudah menua, Rasulullah tidak ingin membebaninya. Maka Rasulullah berencana menceraikan. Saudah pun tidak mau diceraikan. Ya, Saudah minta memberikan dispensasi pada Rasulullah, sudah nggak perlu gilir lagi. Saya tidak menuntut hak gilir. Hak gilir saya sedekahkan kepada Aisyah. Nah, jadi beliau statusnya sebagai istri, tetap sebagai istri, ngerewangi. Karena konon Saudah ini di usia tuanya tambun katanya. Perut badannya gede jadi jalannya lamban itu. Rasulullah suka kesian. Ya, Rasul ini kan super sibuk ya. Kalau beliau harus
Menggilir itu kan pasti istrinya juga turut sibuk lah, tamu-tamunya banyak itu. Beliau kesian. Jadi itu tadi ada negosiasi supaya jangan dicerai, tapi beliau tetap statusnya. Yang ketiga, al-hadits li bayani makana alaihi Rasulullah minar ra'fa wa rahma wal mu'asyarah bil ma'ruf ba'al ahli wal azwaji wa ghairihim. Hadis ini menyampaikan pada kita, menyampaikan pesan akhlak Rasulullah kepada keluarganya, ya, yaitu penuh kelembutan, kasih sayang, interaksi yang baik, ya, kepada istri-istrinya. Kalau kita mau istri kita itu betul-betul lempeng, itu nggak pernah ada. Syekh Utsaimin mengatakan tidak mungkin perempuan itu seperti bidadari, bebas dari akhlak yang tercela. Nggak mungkin kita mendambakan istri itu yang benar-benar bagus lah. Betapapun sudah pengalaman ya, istilahnya sudah lama menikahnya, tetap aja pasti ada sikap-sikap yang kita tidak suka. Itu wajar. Sebab kita tidak akan menemukan yang 100% seperti bidadari nggak ada cacat, itu nggak mungkin. Ya sama dengan kita lah. Ya, sebaik-baiknya kita, sesoleh-solehnya kita sebagai suami pasti aja ada sikap kita yang tidak disukai oleh pasangan. Itu juga wajar. Asal jangan kebangetan itu kan, itu aja. Ma'abayani fadli Aisyah radhiyallahu anha. Ayat hadis ini juga menjelaskan keutamaan Aisyah, sehingga Rasulullah membagi waktu yang sedemikian besar buat Aisyah ya. Jadi kalau pernah ditanya Rasulullah, siapa perempuan yang paling kau sukai? Aisyah. Tapi memori beliau tidak lupa pada Khadijah. Itu ya. Nah, kemudian selanjutnya naumul mar'ati fil masjid. Tidurnya seorang wanita di masjid. Wa anha, dan dari Aisyah, inna walidata Sauda kana laha khibaun fil masjid. Fakana ta'tini fatahaddatsu indi. Sesungguhnya Walidah Sauda ini sampai punya kemah di masjid. Ya. Beliau suka datang kepadaku, kata Aisyah. Ini perempuan ini namanya Walidah Sauda. Dia bahkan membangun kemah di masjid. Beliau sering datang ke rumahku, ngobrol-ngobrol singkatnya. Fatahaddatsu indi. Apa sebenarnya yang terjadi? Walidah Sauda ini ammatun mamlukat, seorang hamba sahaya, pembantu lah singkatnya. Kalau zaman sekarang pembantu, ya, kamarnya itu ada di masjid. Walidah Sauda lihai minal arab fa'taquha fakanat ma'ahum. Jadi Walidah Sauda ini seorang hamba perempuan yang tidurnya di masjid. Wa dzakar kisataha tsumma ja'at ila Rasulillah fa aslamat. Setelah dimerdekakan oleh tuannya, beliau datang kepada Rasulullah lalu muslim. Tuh. Tapi nggak langsung dinikah oleh Rasulullah, nggak dinikah. Jadi nggak setiap perempuan tuh dinikah ya. Nah, beliau sampai nginepnya di masjid. Qalat Aisyah fakana la khaba'an. Jadi di masjid itu ada kemah, tempat tidur beliau. Ya. Karena itulah, jangan lihat sekarang ya. Masjid Nabawi udah megah sekarang. Kalau dulu masih sempit, tempatnya terbatas. Apa kesimpulan dari hadis ini? Ya juzu naumil mar'a fil masjid. Wanita boleh tidur di masjid. Wa huwa min qissatil Bukhari rahimahullah biwati hadzal inwani lil babi. Ini juga disampaikan Bukhari dalam kumpulan hadisnya. Fayubahul mabit wal makilu fil masjid. Maka Imam Bukhari juga membolehkan ya wanita itu menginap di masjid serta tidur siang di masjid. Liman laisa lahu maskan minal muslimin. Untuk orang yang tidak punya rumah, tunawisma. Jadi kebetulan tunawisma. Beberapa sahabat juga tunawisma. Seperti Abu Hurairah itu tidak punya rumah. Ya, rumahnya di masjid. Ya, karena di samping-samping masjid dia mendirikan tempat.
Ya, takut mengganggu orang sholat ya. Nah itu sahabat-sahabat seperti ini ready for use. 24 jam mereka melayani Rasulullah. Begitu Rasulullah panggil perang, langsung. Sebab kalau mereka pulang kan, iya kalau dekat masjid, maka kalau jauh kan manggil-manggil susah. Dulu belum ada HP. Ya. Teriak-teriak. Belum ada speaker, belum ada HP, kan susah manggil. Maka itu mereka ya, ada di sekitar masjid. Itu dikenal dengan Ashabus Suffah. Dan inilah keberhasilan Islam itu diantaranya ya, kesiagaan para sahabat untuk membantu Rasulullah. Luar biasa ya mereka ya. Yang kedua, Wadal Bukhari rahimahullah ta'ala ba'da hadil hadis baban bi'inwai naumur rijal fil masjid. Nah, Imam Bukhari juga menulis judul ketika meriwayatkan hadis ini dengan judul tidurnya laki-laki di masjid. Wa dzakara minhum ashabus sufah. Nah, ini disebutkan bahkan Bukhari menyebut sahabat-sahabat yang menjadi ashabus sufah. Al-fuqara fi thalathi ahadith, dalam 3 hadis. Nah ini, maka sekarang namanya tasawuf. Sekarang kan kita suka dengar tuh tasawuf. Nah kalau riwayatnya dari mana tasawuf itu? Mereka mengambil sanad dari peristiwa Ashabus Sufah. Sahabat-sahabat yang ada tinggal di seputar masjid. Jadi mereka mengambil cerita dari sahabat, padahal sahabat-sahabat ini tidak berniat tasawuf, bukan. Mereka emang nggak mampu, ya. Tapi mereka siaga untuk menolong agama Allah. Nah itu Ashabus Sufah. Nah sekarang kan Ashabus Sufah kan menjauhi masyarakat, boro-boro mau perang itu kan, malah menjauhi perang, menistakan perang. Mereka kalau menurut saya malah egois, jauh dari masyarakat, karena dengan dekat masyarakat mereka menjadi kotor. Jauh di atas gunung, orang suruh nyamperin dia. Wah bagus sekali ya, nanam cabai sendiri, meladang sendiri. Bukan itu mah. Pernah sahabat menginginkan itu, ya Rasulullah ini daerah ini indah sekali, saya kelola ya. Nanti panennya tak setorin buat sampean. Rasulullah melarang, jangan. Lebih baik kamu ikut aku. Daripada mengelola begini melupakan kegiatan, tidak boleh. Wa haditsu Fatimah wa Ali radhiyallahu anha wa qala Rasul li Ali alladzi kana majja'an waraqidan fil masjid wa asaba turab qum ya abat turab wa kana radhiyallahu an yafrah idza du'iya bi. Termasuk di antara mereka yang suka ada di dekat masjid adalah Ali. Ya, Ali ini sehingga dipanggil oleh Rasulullah Abat Turab, bapaknya debu. Ya, karena beliau tidur di situ sering berdebu. Jadi kurang memadai lah. Ya, Ali ini juga menunjukkan perilaku orang yang sangat-sangat sederhana. Yang ketiga, jawazul muhadatsa bainan nisa. Boleh muhadatsa, artinya conversation, bercakap-cakap di antara sesama perempuan. Hadis berikutnya masih ada ya. Hadis ke-225, al-buzaq fil masjid wa kafaratuhu. Meludah di masjid dan kafaratnya. Dari Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas Rasulullah bersabda, al-buzaqu fil masjidi khati'atun. Meludah di masjid adalah sebuah kesalahan. Wa kafaratuha dafnuha. Cara menutup kesalahannya itu adalah menguburnya. Maksudnya menghilangkan itu, ya. Cara menebus kesalahannya itu dengan membersihkannya. Apa kandungan hadis ini? Al-buzaku ya, buzak fil masjid khati'atun mutlaqan. Meludah di masjid adalah kesalahan secara mutlak. Sawaun ihtaja ila buzak amlam yahtaj. Baik orang itu terdesak oleh kepentingan atau tidak. Ya, baik dia kepaksa atau tidak, pokoknya meludah di masjid itu sebuah kesalahan.
Bal yabzuqu fi thawbi aw mindilihi. Tetapi yang elok adalah dia meludah ke dalam pakaiannya atau sapu tangannya. Ya kalau di sana di Arab Saudi itu disediakan itu ember-ember ya, ember-ember besar. Pokoknya sampai mukanya masuk ke situ bisa, sehingga nggak nyepret kemana-mana. Jadi itu cara mengatasinya. Ya karena di sana kalau mau ke pelataran ya jauh, masjidnya gede begitu. Orang udah gitu kan, udah mau keluar, mau cari anu ya jauh. Kalau kita kan pendek, sebentar udah keluar. Kalau di sana bisa bermenit-menit ya untuk mencapai tempat yang boleh meludah kan, kamar mandi contohnya, jauh kamar mandi. Tuh. Nah itu. Bal yabzuqu fi thawbi, kalau kita harus meludah maka letakkan, jangan sampai pokoknya di masjid lah. Boleh pakai tisu ya. Boleh dimasukkan ke kantong, kan geli ya. Fa in bazaka fil masjid faqad irtakal khati'ah. Sehingga kalau dia meludah ke masjid, dia telah melakukan kesalahan. Wa alai ayakaffir hadhil khati'ah. Dia harus menebus kesalahan itu bidafnil busaqi, dengan menghilangkan ludahnya. Jadi dengan kata-kata ini saudara ya, apa yang dilakukan oleh sementara orang itu sangat menjijikan. Saya menyaksikan tuh orang pakai asbak. Ya kayak tempat gitu. Itu suka di masjid-masjid saya lihat itu. Nah itu sangat sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi kalau di Arab Saudi benar ya, tapi mukanya bisa masuk ke situ ya. Saking gedenya, bukan ember kecil, jadi ada jarak. Enggak, dia bisa begitu. Ya, supaya enggak kemana-mana. Itu pun orang kalau ngelihat menggeli ya. Yang kedua, kata di sini gini, wakila innal busaq fil masjid laisa khati'an lila fi haqqin ma lam yatfan. Kata ulama yang lain, meludah di masjid itu kesalahan bagi orang yang tidak membersihkannya. Tapi kalau dia susah, contohnya bersin kan susah ditebak. Bersin. Ya kalau meludah masih bisa ditahan. Kalau bersin kan nggak bisa milih tempat itu. Kadang-kadang yang lebih susah lagi nutupin helm lagi. Itu kena. Jadi kalau orang pakai helm bersin itu kena sendiri ya. Dia mau ngebukanya susah gitu. Udah nggak tahan. Ah itu ya. Jadi kita jangan mengotori masjid singkatnya. Wa hadza mukhalifun li nasil hadis wa maqala ulama. Jadi ini tentu kita melihat kenyataan sangat tidak elok ya. Beberapa tempat tuh dikasih wadah yang cuma segini, orang boleh ngeludah begitu. Situnya ada pasir. Nanti pasir ditutup. Tapi menurut saya itu juga geli gitu. Yang kedua, inna manir takabah hadhihi khati'ah bil busaq fil masjid fa alai takfiruha bi dafniha min turabil masjid. Bagi orang yang sudah melakukan kesalahan meludah di masjid, maka dia harus bertanggung jawab menghilangkannya. Cara kafaratnya itu ya, tanggung jawabnya. In kana fi turab aw ramlan aw hasad, baik dengan pasir yang ada di masjid atau dari luar. Wa ila fayukhrijuha, atau dikeluarkan. Wal yaum yad'u syakhs fil masjid busaq wa tafal wa nakhama fi mindili aw fi thawbi. Pada hari ini ya, manusia itu sudah budayanya sudah tinggi, paling tidak pakai tisu yang paling praktis. Ya, tapi tisunya jangan dibuang ke situ, dia kantongin, dia buang keluar. Ya, itu adab kita. Zukhrafatul masajid wa zinatuha. Masih 1 menit lagi ya. Hadis ke-226 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la taqumu sa'ah, kiamat tidak akan berdiri. Kiamat tidak akan datang hatta yatabahan nasu fil masajid, sampai tiba saatnya manusia berbangga-bangga dengan masjid.
bangga-bangga dengan bangunan masjidnya, bukan ngisi masjidnya. Ya, jadi masjid itu buat hiasan. Mentereng masjid itu, dipakai mah enggak gitu. Ya, konsentrasi itu kepada bangunan masjidnya. Nah, itu akan tiba kiamat. Ya, kiamat akan tiba jika manusia itu berbangga-bangga dengan bangunan masjid. Kubahnya emas. Ya buat apa kalau dalamnya nggak ada yang datang? Tapi ya syukur-syukur sih. Bangunannya bagus, orangnya banyak, pengunjungnya ramah, gitu kan? Nah, itu sangat dibanggakan. Seperti Masjid Al-Jabar. Tapi kemarin kebanjiran. Belum lama ini Masjid Al-Jabar kebanjiran. Waduh, namanya rumput-rumput pada rusak. Mushaf diambil. Bukan masalah kebanjiran, bukan. Yang biasa itu orang-orang kampung pada datang, mushaf pada dibawa pulang. Waduh. Padahal mushaf itu stok buat baca-baca di situ. Ya, jadinya masyarakat Indonesia itu ya begitu. Jadi kesel, ngeselin. Udah dibikin bagus, indah, dicolongin. Ininya apa, rumputnya udah bagus itu, diinjak-injak, rusak jadi. Padahal udah ada tulisan itu, ada daerah yang boleh diakses, daerah yang enggak, sendal harus dilepas. Udah, ya copet mulai ada. Gitu. Begitulah kondisinya. Demikianlah hadirin, hafizani wa hafizakumullah. Hadis terakhir ini ya memberi petunjuk pada kita tentang a'lamun nabawiyah. Ya, artinya kabar kenabian bahwa kelak begitu makmurnya manusia sampai mau sedekah aja susah. Masjid-masjid megah-megah, tapi nggak ada isinya. Pengunjungnya kurang. Nah, itulah saatnya tiba hari kiamat. Jadi kalau orang masih susah sedekah, ya berarti kiamat masih jauh. Nanti orang sudah banyak yang mau sedekah, justru yang nerima nggak ada. Demikianlah hadirin, hafizani wa hafizakumullah. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya? Semoga Allah melimpahkan pahala yang berganda untuk kita, melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan secara khusus semoga anak-anak kita ditakdirkan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat, hidupnya mudah, penuh dengan berkah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.